Iya betul. Punya spare waktu untuk mikir buat ngebunuh ini si ceweknya pakai senjata apa dan lain-lain. Terus dia pergi ke dapur ngambil pisau, dibunuh, terus dimutilasi. Hi Pips, welcome back to our podcast. It's a VIP Vibes. So kali ini kita mau bahas apa, Ci? Wah apa ya yang lagi viral kali ya? Apaan? Banyak banget yang lagi viral. Betul sih, banyak banget nih yang lagi viral. Tapi yang menarik perhatian aku banget nih, Apa? ada pembunuhan nih. Mutilasi. Lagi dan lagi. Mutilasi. Yes. Jangan bilang di Pontianak, enggak kan? Enggak dong, Enggak. di Jangan Pontianak. amit. Di mana, Ci? Nah ini kejadiannya ada di Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto. Oh, aku tahu pernah lewat di beranda aku yang si cowok ngebun-bun si cewek. Nah itu dia. Terus dipotong-potong jadi awalnya tuh 65 bagian yang ditemuin gitu ya. Yang ditemuin sama petani di ladangnya di gitu. hutan gitu. Di hutan gitu Mojokerto ya. Itu nggak sampai sebulan itu buat cari potongan-potongan tubuhnya di hutan itu ya, di Pacet itu tepatnya. Dipacet ya. Iya di Pacet. Potongan-potongan tubuh. Berarti tuh bukan hanya satu tempat bagian dong, Ci? Iya bukan cuman di hutan itu Mbak, gila nggak? Bayangkan ada di kosnya juga, gila. So, korbannya ini si cewek. Iya betul sekali. Korbannya cewek, pelakunya cowok. Pelakunya cowok, terus mereka tuh punya hubungan. Pacaran, toxic relationship. Itu udah termasuk banget sih toxic. Udah termasuk banget ya. Ya. Jadi awal mulanya itu kan ditemuin sama petani tuh, 65 bagian. Terus polisi Enggak 65 bagian. Dia cuman temuin tangan, kaki kiri doang di hutan. Ditemuin sama bapak-bapak lagi cari rumput itu beliau. Baru saya menemukan daging sedikit. Terus saya ngari terus, jadi sampai arah timur jarak 1-2 meteran saya menemukan kaki, potongan kaki. Terus langsung lapor polisi. Dilapor polisi dan polisi langsung pakai anjing untuk melacak. Anjing pelacak. Iya. Terus langsung ketemulah beberapa bagian di hutan itu. Oke. Terus pas itu tahu si korban tuh gimana, Ci? Nama korbannya tuh siapa sih? Itu kalau nggak salah Tiara. Korbannya ini namanya Tiara. Yes. Terus kan awalnya tuh aku sempet bingung gitu loh, kayak ambigu gitu, kok polisi tuh bisa langsung cepet tahu ketemu gitu ya. Itu korbannya ternyata tuh dia dari kita punya teknologi di kepolisian pakai sidik jari gitu. Iya betul. Terus langsung teridentifikasi inilah si korban, si Tiara ini. Terus ditelusurin di mana dia tinggal, di mana dia kerja. Ternyata dia ngekos di Mojokerto ya. Iya di Mojokerto. Dan ternyata dia udah living together sama pacarnya, betul si pelaku. sekali. Nama si pelaku itu adalah Alfi Maulana. Alfi Maulana lu parah anjir. Gila lu. Kalau stres banget. Enggak, itu udah psikopat sih, Ci. Banget. Karena kalau menurut aku tuh ya udahlah ya, misalnya tuh lu dirasukin setan jin nih ya. Lu sampai ngebunuh orang, ya udah lu tusuk aja enggak sih, apa tusuk sekali gitu sampai lu kepikiran buat potong-potong berapa ratus bagian tubuh terus lu simpan di tempat-tempat yang berbeda. Dan itu tuh pasangan lu sendiri. Itu udah nggak make sense banget ya. Udah nggak make sense banget, kayak lu berarti bener-bener lu tuh psikopat. Iya, gitu. psikologinya udah kena banget. Terus yang aku baca motifnya nih ya. Iya. Motif dia membunuh itu nih guys. Ini bener-bener kalian harus highlight banget, hati-hati banget. Jadi si Tiara ini udah pacaran sama si Alfi ya namanya. Si Alvin itu udah 4 tahun. Iya, Terus mereka living together. Betul. Tinggal sama-sama yang bener-bener belum settle dari segi ekonomi, terus dari segi mindset juga, dari kedewasaan juga. Iya, jadi akhirnya sering berantem nih guys. Sering berantemnya kenapa coba? Karena tuh? masalah ekonomi. Emang masalah hubungan juga dong pastinya ya. Masalah hubungan juga. Jadi tuh si cewek ini nih katanya nih ya, desas-desusnya dia itu sering nuntut si cowok. Karena mungkin lifestyle si cewek ini tuh ya tinggi gitu loh, ngelihat teman-temannya punya apa juga mau. Terus
hidup sama-sama, berarti kan tanggung jawabnya ya udah ke si cowok lah si ya. cowok. Sedangkan si cowok ini katanya belum punya kerjaan. Dulunya ini adalah tukang jagal hewan, tukang potong hewan. Jadinya dia udah tahu cara gimana motong-motong bagiannya gitu ya. Iya, serem banget. Wah, gila. Udah tahu cara motong-motong bagiannya. Jadi akhirnya berantem lah pada malam itu. Pada malam kejadian tanggal 31 Agustus. Oh ya, berarti pada malam tanggal 31 Agustus ini si pelaku, si Alfi ini pulanglah ke kos-kosan mereka. Terus gak dibukain pintu katanya, 1 jaman gitu. Terus ketiduran ya berarti ya? Katanya sih udah berantem duluan sih. Emang lagi cekcok, terus si cewek ini kayak ngunciin si cowoknya gitu loh, kayak gak boleh masuk. Terus pas dibukain, cewek ini langsung nyolot aja gitu, kayak langsung marah-marah langsung marah-marah. Akhirnya si cowoknya kesulut emosi, langsung ke dapur. Dan ini tuh masuknya berencana kan, Ci? Oh iya, betul sekali, berencana. Karena tuh kejadiannya tuh dia tuh punya spare waktu untuk mikir gitu loh. Dia punya, iya betul-betul. Punya spare waktu untuk mikir buat ngebunuh ini si ceweknya pakai senjata apa dan lain-lain. Terus dia pergi ke dapur, ngambil pisau, dibunuh, terus dimutilasi. Dan lo tau gak, Ci, itu kepalanya kulit, dia dikulitin coy, manusia dikulitin. Gila. Nah tuh kayak apa coba, aku aja ngulitin ayam aja gak tahu caranya gimana. Ya aku juga geli gitu kan. Si Alfi bisa ngulitin manusia. Manusia loh. Terus kulitnya, kepalanya sama matanya ada di lemari, belakang lemari. Belakang lemari, terus potongan-potongan tubuhnya tuh, tangan segala macam itu kan dibuang ya, Ci ya, di berbagai tempat. Salah satunya tuh yang di hutan di Pacet itu ya, yang di Pacet itu. Ditemuin itu. Dan makin kesini tuh makin banyak ditemuin potongan-potongannya tuh ratusan potongan. Gila. Berarti sempat kemarin Polres Mojokerto juga ngadain konferensi pers ya terkait dengan kasus mutilasi ini. Itu kurang lebih 310 potongan, Mbak. Gila nggak? Gila. 310. Itu di luar kepala. Wah, itu di luar kepala, belum lagi di dalamnya. Merinding demi Allah. Itu juga ada foto-fotonya ya, guys. Foto-foto jeroan kepalanya. Jeroan, betul. Disimpan. Gila nggak? Gila nggak lu? Gila sih. Wah. Dan itu ya guys, kalau kalian melihat gambar aslinya ya, maksudnya TKP tempat kejadian perkaranya itu kan di kos-kosan. Iya. Kos-kosannya tuh kos-kosan dempet gitu loh, yang dinding ketemu dinding gitu. Jadi tuh kadang tuh aku tuh mikir kok tetangga kosnya tuh gak ada yang gitu ya. Iya. Kedengeran pas berantem atau apapun itu, terus tuh bau gak sih kayak? Ya pasti bau busuk dong ya. Menyimpan bangkai gitu. Tapi kemungkinan mereka si pelaku ini juga pinter gak sih, Mbak? Dia tahu gimana biar nggak bau. Pakai kapur baru sih. Mungkin bisa jadi. Kita nggak tahu kan. Gila. Terus Ci, yang lu baca ada jeratan hukumannya udah putusan belum? Nah kebetulan jeratannya tuh udah dibilang kepolisian Polres Mojokerto itu dijerat pasal 340 KUHP, Mbak. Itu apa? Itu tentang pembunuhan berencana. Karena tadi sesuai yang Mbak Dea bilang, si tersangka ini melakukan pembunuhan itu dengan berpikir dulu. Jadi itu udah merencanakan hitungannya gitu, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan terjerat pasal 348 KUHP. Berlapis? Juga tentang, pasal berlapis. Ya kalau orang awam sih pengennya dihukum mati gak sih? Tentu gitu saja. Kita juga di sini pengen dia dihukum mati. Terus udah keluar belum sih ketok palu belum, maksudnya itu putusannya? Belum untuk ya? sekarang belum. Berarti belum masih berlanjut nih. Iya betul sekali. Penyelidikan dan lain-lainnya. Betul. Ya. Oke banget. Berarti se-innocent itu loh mukanya. Ya betul sekali guys. Bentar ya, aku bakal pampangin di sini ya muka korbannya. Muka korban dan muka pelaku. Betul. Itu pelakunya bener-bener kayak seremen aja kameramen gue, say. Beneran. Seremen aja muka kameramen gue. Kayak gak kebaca tuh orang tuh bisa memutilasi, membunuh. Betul sekali. Aku aja, beneran ini orangnya gak salah tangkap gitu kan. Iya. Dan balik lagi sih ya. Maksudnya tuh dari kasus ini tuh kita bisa belajar gitu loh. Belajarnya betul tuh sekali. Lo harus tahu lo berada di hubungan toksik apa enggak. Karena itu tuh udah masuk banget dalam mutlak ya. Mutlak itu tuh hubungan toksik yang sampai
lu kehilangan nyawa lo. Gimana ya? Kalau lo udah, aku nggak ngejudge sih, maksudnya pasangan sekarang tuh banyak yang living together gitu loh. Maksudnya itu pilihan mereka lah. Iya. Bahkan si pelaku ini tuh bilang mereka tuh udah nikah siri, Ci. Oh katanya ya. Katanya mereka udah nikah siri, Okay. belum nikah resmi. Jadi mereka tuh satu rumah dan belum punya rumah, akhirnya ngekos. Dan di era sekarang yang ekonomi ini semakin tarafnya semakin tinggi ya. Perekonomian tuh jadi salah satu pemicu masalah dalam hubungan betul gitu sekali. loh. Jadi kalau misalnya kamu belum settle, pasangan kamu belum settle, menurut aku tuh jangan memutuskan hubungan untuk ke jenjang yang serius. Kayak tinggal serumah dan lain-lain, itu kan berarti kan tanggung jawabnya tuh ya udah tanggung jawab baru kan. Udah ada tanggung jawab baru. Dan kalau lo gak bisa fighting di kehidupan ini, ya lo bakal terima konsekuensinya. Kalau lo bakal dijudge. Ini dia risikonya kan. Iya, gitu. dijudge sama pasangan lo sendiri gitu loh. Dan untuk cewek-cewek, kita tuh selalu yang dirugiin dalam hal Betul apapun. sekali, Mbak, betul. Gitu. Jadi emang udah kodratnya ya. Dari fisik aja tuh kita lebih lemah daripada laki-laki. Betul sekali. Terus kita yang hamil, kita yang menstruasi, kita yang melahirkan. Maksudnya tuh tanggung jawab resiko, terus banyak ruginya gitu loh. Jadi tuh jangan pernah kalian tuh salah pasangan. Nah, hati-hati juga. Bener. Kalau misalnya kalian pengen punya pasangan yang bisa menunjang ekonomi kalian, ya jangan cari yang pengangguran. Betul. Itu tuh udah masuk ke toxic relationship. Itu udah kena banget psikologinya. Dia juga kenapa nih bisa sampai dimutilasi, dibunuh. Berarti psikologi dan obsesi. Bener. Dan bentar gue minum dulu. Oke, silakan. Karena ini agak menguras-nguras energi ya. Banget. Karena ini udah serem banget wah, Indonesia tuh kenapa ya lagi. Kenapa segampang itu ya untuk bunuh-bunuh orang gitu ya? Iya, lagi kios-kiosnya banget. Dari KDRT sampai ke kasus pembunuhan. Betul. Kebanyakan tuh ya pasangan-pasangan, hubungan-hubungan kan, gitu loh. Sama buat cowok-cowok, kalau kalian belum siap pacaran, terus kalian memilih nih ya untuk pacaran sama cewek yang sukanya gaya hidupnya yang ngopi setiap hari ke coffee shop, jalan-jalan setiap hari. Sekali ngopi 30.000, 3 kali ngopi udah 50.000, belum sehari. Bensin, belum makan dan lain-lain. Kalau kalian belum siap, ini kalian tuh gak bisa pacaran. Bener gak sih, Ci? Tanggung jawab dulu sama diri sendiri. Tanggung jawab dulu sama diri sendiri, bener. Betul. Nanti gelap-gelap mata tuh jadi kayak gini gitu loh. Setuju. Dan berarti ini kasus masih berlanjut, belum ada putusan. Belum. Dan katanya nih guys, ada yang sedih banget. Jadi tuh orang tua si cewek ini, si korban ini tuh benar-benar cuma penjual gorengan, katanya benar-benar berjuang banget buat menghidupi anaknya ini, nguliahin anaknya ini sampai selesai gitu loh. Jadi tuh kayak untuk kuliah gitu, ternyata anaknya itu dibunuh oleh orang lain, pacarnya sendiri. Dan kasihan banget, itu orang tuanya tuh udah kayak berumur gitu loh, Ci. Kayak kasihan banget. Jadi tuh pesan juga sih buat anak-anak khususnya di Kalimantan Barat yang lagi ngerantau ke Pontianak. Kayak aku sama Aci, kita juga dari rantauan ya, Ci ya, dari daerah. Bersyukur kalian masih bisa sekolah, masih tercukupi, terus bisa dibiayain sama orang tua kalian. Ya ingat aja gitu loh, perjuangan orang tua kalian menafkahi kalian gitu. Gimana susahnya, sedangkan kalian tuh cuma menjalani tanggung jawab, betul. Sekolah yang benar, selesaiin. Ya gimana ya? Ya pacaran tuh menurut aku ya lumrah, fine aja ya. Manusiawi. Kita juga pacaran gitu loh. Cuma tuh jangan mau dibego-begoin sama pasangan kalian. Cintai diri kalian, guys. Nah, itu dia. Love yourself first. Yes, terlebih dahulu biar kalian tuh punya boundaries, punya gap kayak ini nggak cocok buat aku. Oh, aku lebih bisa mencintai diri aku daripada dia gitu. Jadi kalian udah bisa bedain nih yang mana bakal toksik sama enggak. Betul sekali. Betul kan? Betul, Mbak. So, gimana nih, Ci?
tanggapan Aci atau harapan Aci ke depannya buat kasus ini? Harapan aku sih memang untuk si Alfi Maulana ini ya. Lu harus mati juga. Iya. Dia harus ditindak pidana mati, Mbak. Harus dipidana mati. Terus tuh ada kayak, tahu nggak sih lagunya, nih fun fact ya, Gunslinger Avenged Sevenfold. Terus sama yang A Little Post Heaven, itu banyak banget yang nge-share di TikTok kayak kalau orang udah terlanjur cinta, terus jadi obses, dia tuh bakal ngelakuin segala cara untuk sepenuh memilikinya. Betul. Salah satunya tuh yang paling udah nggak kebaca radar yaitu ngebunuh. Yang penting lu hidup mati lu sama cuma gue. Untuk gue gitu. Gila. Ih, ternyata ada loh orang kayak gitu. Itu loh bener loh. Dan si Alfi itu diwawancarai ya sama polisi ya, bener loh. Ini alasan kamu tuh apa sih? Ya. Karena saya selalu dituntut ekonomi, Pak. Okay. Saya selalu diberatkan, dia minta ini minta itu. Terus kenapa kamu gak pisah aja, kata polisinya. Kenapa gak putus aja? Karena saya cinta, Pak, sama dia. Anjay. Berarti benar tadi kan kata gue. Bener. Psikologi dan obsesi. Psikologi dan obsesi, bener deh. Kayak obses banget. Wah, seru banget. Serem banget. Kalau orang udah obses tuh gitu ya. Kayak seberbagai cara gitu. Yang penting lu beneran hidup ada mati ternyata. Beneran ada. Tapi aku gak expect yang dia sampai ngepotong-potong gitu ya, dikuliti gitu ya. Dikuliti. Aku juga, Mbak. Dikuliti. Dan itu kan kosannya tuh kosan petak ya, guys. Maksudnya tuh kok dia kepikiran gitu loh untuk memotong-motong ceweknya di kosan yang kiri kanannya ada orang. Ada orang, betul. Terus di lemari, dan nih ya gilanya ya, ini si Alfi ini benar psikopat. Dia bisa tidur berhari-hari sama kepala ceweknya. Bisa tenang ya dia ya? Bisa tenang. Kira-kira dihantui gak sih? Dihantui secara batin kali ya. Iya gak sih kayak? Seharusnya sih ya. Seharusnya dia digentayangin tuh sama almarhum kan? Iya parah dan kasihan banget. Jadi ya gitu deh guys, pesan aku buat cewek, cowok, cintai dulu diri kalian. Jadi kalian bisa cari pasangan tuh yang benar-benar pantas buat kalian, terhindar dari hubungan yang toksik. Dan buat teman-teman yang pacaran, kalau misalnya lagi berjuang sama hidup sendiri, masih harus ngehidupin diri kalian sendiri, nggak usah pacaran. Iya, setuju. Karena pacaran itu sekarang butuh duit, sumpah. Nih ya, kalian mau kesinggung mau apapun terserah deh. Pacaran tuh perlu duit, perlu modal. Betul beneran sekali. Deh. Jadi kalau misalnya masih ya udah deh buat diri gue sendiri, iya, ya udah nggak usah pacaran dulu gitu. Apalagi mau mutusin buat tinggal berdua. Nah, belum bayar kosan, belum makan, belum ngopi, belum itu. Belum kebutuhan sendiri lagi. Benar banget. Jadi gimana nih Ci, harapan buat kasus Alfi dan Tiara ini ke depannya? Itu aja sih, Alfi, lu harus dipidana mati. Oke. Dan aku juga berterima kasih buat Polres Mojokerto udah cepat menanggapi kasus ini dan langsung cepat ditangkap. Itu juga keren loh itu. Cepat banget, nggak sampai sebulan. Iya, keren. Langsung hari itu juga kan kejadian ditemukannya itu tanggal 6 September. 6 September itu juga si petani ini yang dipacet itu langsung lapor ke polisi. Hari itu juga polisi dan anjing pelacak itu langsung datang mengidentifikasi itu tangan kiri siapa gitu. Terus kalau disinggung dari segi hukum nih Ci kan anak hukum nih. Itu yang pasal yang sudah ditetapkan itu pas apa enggak atau harus berlapis lagi kah? Udah pas sih itu karena memang pasal 340 KUHP itu udah jungto sama 338 KUHP. Oke, kalau yang kasus-kasus kayak gini tuh biasanya minimal hukuman tuh berapa sih Ci? Itu udah seumur hidup Mbak kalau untuk pembunuhan. Kalau pembunuhan ya? Junto tuh seumur hidup ya? Betul sekali. Mampus lu pantes sih. Gue cuma bilang lu pantes sih sama balik lagi sih cintai diri sendiri. Aku udah sampai nggak bisa speechless gitu loh guys. Speechless banget, udah nggak bisa komen apa-apa sama nih kasus. Pokoknya aku cuma berharap sama kepolisian Mojokerto adili seadil-adilnya. Kalian udah bravo, top banget, dan kita akan update terus untuk kasus ini juga gimana nanti putusan finalnya iya, gitu. Betul sekali. Dan untuk perempuan yang lain di sana juga selalu ingat untuk
Love yourself first. Yes, Itu aja sih. love Mbak. yourself first. Wow, kayaknya Yes. next kita bakal bahas nih. Seru ya Ci ya? Seru dong. Karena tuh mencintai diri sendiri itu implementasinya besar. Betul Terus sekali. dampaknya tuh besar banget buat kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita. Betul. So, itu aja mungkin update berita viral di VIP Vibes kali ini karena kita belum bisa ngobrolin panjang juga untuk kasus ini karena belum final. Yes. Nanti finalnya kita bakal update di Instagram kita. Betul sekali, Bisa ke guys. Ferry Sadea. Dan Asri As. Dan kalian juga bisa komen di kolom komentar mengenai kasus ini. Apakah Iya, betul update-nya sekali. seperti apa. Terus kalaupun kalian punya Pendapat hal sendiri atau hal ya. yang bisa di-sharingin, experience dalam hubungan toksik yang mungkin kalian pernah menjadi korban KDRT. Betul. Atau pengancaman, Pengancaman, pembunuhan. Itu bisa banget Bisa komen. di-share. Betul sekali. Mungkin itu aja kali ini ya Ci ya. Ya, udah itu aja sih cukup. Oke. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel, yaitu our channel sih, VIP Vibes. Thanks and see you. Bye-bye.